Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilla dari kelas 9B nomor absen 29. Di sini saya menjelaskan tentang seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam di daerah sekitar Selat Malaka dan di Jawa. Ditinjau dari corak dan jenisnya, pada zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagian itu tidak dapat dilakukan secara tegas, sebab sering terjadi suatu naskah yang dapat dimasukkan ke dalam dua golongan sekaligus. Jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, dan lain-lain. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah Sarasilah atau silsilah atau tambo, yang juga diberi judul hikayat. Contohnya Tambo Minangkabau, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Hikayat Sarasilah Perak. Yang selanjutnya adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang, hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat terkenal adalah Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat 1001 Malam, dan Hikayat Bayam Budiman, dan lain-lain. Yang ketiga adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, atau manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra jenis suluk adalah seperti di bawah ini. 1. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. 3. Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Yang ingin ditanyakan silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.